Shalom. Bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita sehingga kita bisa bertemu kembali. Mari kita akan mengawali hari kita, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini. Kami mau serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau boleh menyertai dan memberkati hidup kami. Sebentar kami akan membaca firman-Mu, berfirmanlah dan biarlah kami mengerti dan kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dari kitab Matius pasalnya yang ke-20. Kita akan membaca ayatnya yang ke-29 hingga pasal 21 ayatnya yang ke-11. Matius 20 ayat 29. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkan di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi Anak Daud. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Nah, saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dari dua perikop bacaan kita hari ini, beberapa pelajaran dapat kita petik di dalamnya. Saya mendapati, saudara, ada beberapa hal. Yang pertama, peristiwa dua orang buta dan keledai. Saudara, orang buta pada saat itu tidak memiliki satu tempat istimewa. Ya, tidak memiliki satu tempat yang istimewa untuk mereka tinggal. Karena apa, saudara? Karena orang-orang buta pada saat itu dianggap sebagai orang yang berdosa. Sehingga mereka biasanya diasingkan dan dijauhi oleh
banyak orang. Yang kedua, saudara, kita melihat di sana tadi ada keledai. Banyak orang mengatakan bahwa keledai itu satu binatang yang selalu ya melakukan hal yang sama. Ya. Sehingga kalau dia pernah jatuh di satu lubang, dia akan jatuh di lubang yang sama, saudara. Nah, apa saudara pelajaran yang kita dapat? Pelajaran yang kita dapat, saudara, dari saya ya, saya melihat begini. Kenapa dua orang buta ini dan keledai ini dijadikan satu di dalam kisah pembacaan kita hari ini? Saya mendapati, saudara, bahwa mereka bukan orang yang istimewa. Baik orang buta maupun keledai dalam pemandangan umum. Tetapi, saudara, ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mendapatkan sesuatu yang istimewa. Yang buta bisa melihat, dan keledai menjadi keledai istimewa karena dia ditunggangi oleh Tuhan Yesus. Dari sini, saudara, saya mendapatkan berkat bagaimana kita orang yang tidak istimewa menurut pandangan dunia, menurut pandangan banyak orang. Tetapi ketika engkau menerima Tuhan Yesus di dalam hidupmu, menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau menjadi orang yang istimewa, pribadi yang luar biasa, karena engkau menemukan Sang Juru Selamat itu. Apa hari ini yang membuat hidup kita istimewa? Harta, kekayaan, kedudukan, kemampuan. Ada satu lagu yang menarik. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena fasih lidahmu, ya, bukan karena kekayaan, bukan karena kehebatan, tetapi karena apa? Karena Yesus. Demikian juga hidup kita. Tidak ada sesuatu yang dapat kita banggakan kecuali Yesus yang ada di dalam hidup kita. Hari ini, saudara, apa yang kau banggakan? Harta duniawi, kekayaan, jabatan, kelebihan, atau Yesus yang membuat kita hari ini berharga? Mari kita belajar dari dua perikop ini. Kisah orang buta yang tidak dianggap oleh banyak orang, tapi berharga di mata Tuhan. Keledai yang tidak memiliki kewibawaan, karena seharusnya budaya seorang raja. Tapi Tuhan memilih keledai datang dengan kelemah lembutan. Dan dia sangat berharga ketika dia bersama dan dipakai oleh Tuhan. Demikian juga hidup kita. Hidup kita berharga. Hidup kita menjadi istimewa ketika ada Tuhan di dalam hidup kita. Kiranya perenungan firman Tuhan hari ini boleh menolong kita memahami kalau hidup kita berharga itu karena Tuhan. Studi pribadi, bagaimana kita menghargai kehidupan yang sudah Tuhan berikan ini untuk kita pakai memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan kami berharga di mata-Mu. Engkau menjadikan kami istimewa. Di tengah ketidaklayakan kami, Engkau boleh melayakan kami. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk setiap orang yang hari ini merasa dirinya minder, tidak berharga, tidak dapat melakukan apa-apa. Kami mau berdoa bahwa mereka adalah orang-orang yang berharga ketika mereka mulai mau datang kepada Tuhan. Dan Engkau mengenal mereka, dan Engkau tahu siapa mereka. Dan kami mau berdoa Tuhan, biarlah setiap orang boleh datang kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kami mohon berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.